Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat bertemu walaupun melalui virtual Zoom seperti sekarang dalam pembahasan materi kita nantinya. Salat beriring salam hendaknya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini sebelum kita memasuki pembahasan materi yang akan kita sampaikan, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dengan NIM A1D12021 dan rekan saya Raden Muhammad Deza Pratama dengan NIM A1D1200032. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai perdagangan bebas atau pasar bebas yang termasuk ke dalam materi pembahasan tentang perspektif global dalam bidang ekonomi. Di mana tugas ini kita buat guna melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah perspektif global yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Faisal Chan, SPD MSI, Ibu Violeta Zahyuni, SPD MPD. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang perspektif bidang ekonomi. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya, perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang, terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kualitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatas bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui, semisalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai, sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Dan selanjutnya pembahasan kita akan masuk ke dalam materi pembahasan yang utama, yaitu tentang pasar bebas. Pertama, pengertian pasar bebas. David Ricardo, perdagangan bebas. Menurut David Ricardo, perdagangan bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan negara. Sedangkan menurut Adam Smith, pasar bebas sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri pasar bebas. Di sini dijelaskan ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama adalah alat dan sumber produksi dapat dimiliki dan diatur oleh perseorangan masyarakat atau perusahaan. Kemudian yang kedua, adanya pembagian kelas, misalnya pekerja atau buruh dan pemilik modal. Yang ketiga, terjadi persaingan di antara para pengusaha untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Bisa disebut dengan profit motif. Dan yang terakhir, ciri-ciri pasar bebas itu adalah pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan pasar bebas. Mungkin langsung lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya mengenai manfaat pasar bebas ini, di mana yang pertama ada perdagangan bebas juga meningkatkan persaingan usaha yang pada gilirannya membuat perdagangan akan berusaha lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, kompetisi tersebut meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga barang, sehingga membantu konsumen. Manfaat yang ketiga dari pasar bebas ini, pertama adalah untuk konsumen, perdagangan bebas juga berarti kebebasan memilih, karena mereka memiliki lebih banyak pilihan yang bisa ditentukan. Dan yang terakhir, manfaat dari pasar bebas itu para pedagang memiliki pasar lebih besar dan mereka mampu menjual lebih banyak barang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Raden Muhammad Deza, dipersilakan. Baiklah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor keberhasilan suatu pasar bebas tadi. Bahwasannya terdapat 3 faktor yang mendukung dalam keberhasilan suatu pasar bebas. Pertama, adanya kualitas sumber daya alam. Kedua adalah teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Selanjutnya ialah tentang dampak positif dari pasar bebas. Dampak positif dari pasar bebas adalah pertama, memperluas lapangan kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua adalah untuk menambah modal atau pendapatan dalam kebutuhan ekonomi. Yang terakhir, pengusaha atau perusahaan dalam negeri Indonesia akan mendapat dorongan secara tidak langsung untuk meningkatkan produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Dampak positif. Yang selanjutnya adalah dampak negatif daripada pasar bebas. Yang pertama adalah kegiatan produksi dalam negeri dapat meningkat secara kuantitas dan kualitas. Yang kedua, menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan dari impor. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Selanjutnya, adapun kelebihan dalam sistem pasar bebas. Pertama adalah setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Yang ketiga, adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas tinggi, karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Selanjutnya, selain daripada kelebihan dari sistem pasar bebas, terdapat kelemahan. Pertama, kebebasan mudah disalahgunakan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi untuk memeras pihak yang lemah. Kedua, persaingan untuk merebut pasaran dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi, usaha, dan konglomerasi yang mengancam pengusaha lemah. Yang ketiga, munculnya kesenjangan yang semakin besar antara golongan ekonomi kuat dengan yang lemah. Yang terakhir, perekonomian mudah terguncang ketidakstabilan. Selanjutnya, adapun strategi pasar bebas. Pertama, meningkatkan iklim investasi. Kedua, industri memanfaatkan sumber daya alam. Ketiga, meningkatkan bidang pariwisata. Yang keempat, reformasi birokrasi disempurnakan. Dan yang terakhir, di sini ada kata-kata bijak dari tokoh muda sekarang, yaitu Najwa Shihab, bahwasannya pasar bebas segala aspirasi, sekaligus medan ilusi penobatan diri. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Ferdi Ardiansyah.
Sekian dari pembahasan materi. Oke, baik, itu saja tadi pembahasan materi dari kami berdua terkait mengenai pasar bebas yang termasuk ke dalam perspektif bidang ekonomi. Semoga pembahasan singkat kami ini dapat bermanfaat bagi penonton semua. Dan tugas ini sekali lagi kami buat guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah perspektif global tadi. Dan apabila ada salah kata atau kekurangan dari penyampaian kami berdua, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf dan akan menutup penyampaian materi dari kami berdua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.